Usai Rinai di Ngurah Rai. Karya Rin Riani. Gerimis di Ngurah Rai pagi itu terasa menyejukkan Denpasar ketika aku menunggu di sebuah ruangan terbuka. Orang lalu lalang dengan kesibukan masing-masing, tidak mengganggu keasikanku yang mengisi waktu dengan menulis sesuatu di handphone sampai ketika seseorang menegurku. Maaf, Rianti. Lelaki sebayaku berdiri menatapku. Betul? Tapi maaf, kata-kataku terputus ketika lelaki itu tersenyum dan mengulurkan tangannya. Kau pasti lupa, aku sangat gemuk sekarang. Dia melanjutkan kata-katanya tanpa menghiraukan aku yang terbengong mengingat siapa dia. Wajar kalau kau lupa, dia tertunduk. Tapi semoga kau tetap ingat tentang Naviri Marendra Testi. Kun? Setengah berteriak, aku meraih tangannya yang masih terulur. Air mata menetes tak mampu kutahan. Ingin rasanya tiba-tiba memeluk dan menangis di dadanya. Tetapi aku menahan diri. Ya, hanya Gun dan aku yang tahu tentang nama itu. Tergambar peristiwa 40 tahun silam. Dia berlalu membawa tanda tanya ketika aku memintanya untuk pergi dari hidupku. Aku sangat mencintainya, tetapi aku merasa harus patuh pada nenekku yang tidak menyukai Gun. Allah mengabulkan doaku untuk bertemu denganmu sebelum aku mati. Aku ingin minta maaf untuk peristiwa itu. Aku ingin mendengar kau memaafkanku. Aku menatapnya penuh permohonan. Gun hanya membisu. Rinai hampir usai ketika seorang wanita menghampirinya. Kenalkan, ini istriku. Namanya Ranti, sepertimu. Gun memperkenalkan wanita itu. Aku menjabat tangannya. Wanita itu tampak agak terpana melihatku. Sepertinya dia menyadari bahwa banyak persamaan antara aku dan dia. Melupakanmu tak semudah memaafkanmu, Ranti. Izinkan kami melanjutkan perjalanan. Gun berlalu dalam gandengan wanita itu. Aku tertegun. Setidaknya aku sudah menyampaikan permohonan maafku. Overdosis karya Rin Riani. Upacara hari Senin baru saja usai ketika handphoneku bergetar. WhatsApp dari istriku. Aku mohon maaf, setiap pertengkaran selalu aku yang salah dan kalah. Aku menyerah, aku menelan selusin obat warung. Usai membaca isi pesan itu tanpa pikir panjang, ku kenakan jaket, aku bergegas pulang tidak menghiraukan pekerjaanku. Sesampai di rumah, pintu tidak terkunci. Segera aku menuju kamar tanpa istriku mengerang, matanya terpejam. Kita ke rumah sakit, Ma. Dia mengelengkan kepala. Segera aku menuju seberang kompleks perumahan membeli kelapa hijau untuk penawar racun. Aku paksa istriku meminumnya sampai dia muntah. Setelah isi perutnya keluar, dia tertidur nyenyak. Aku menunggui di sebelahnya sambil membayangkan kembali perselisihan tadi malam. Rupanya istriku benar-benar membuktikan ancamannya.
Beruntung masih bisa tertolong. Beberapa lama kemudian dia terlihat bergerak, matanya terbuka, menatapku nanar. Bagaimana rasanya sekarang? Aku membantunya duduk di atas pembaringan. Sakit, Pak. Suaranya berbisik lemah. Nah, sakit seperti itu tak seberapa dibanding dengan siksa api neraka bagi orang yang nekat bunuh diri. Dia hanya terdiam mendengar kata-kataku. Jadi sekarang bagaimana? Apakah akan tetap pada niatmu untuk bunuh diri? Di akhirat pun belum tentu bersamaku lagi kalau Mama menempuh jalan kematian seperti itu. Aku berharap Mama menerima tawaranku untuk menjalani hidup tetap bersamaku juga bersamanya. Dia hanya menatapku. Tangannya terulur memberikan cincin untuk mas kawin pernikahanku yang disembunyikannya tadi malam. Racun. Karya Rin Riani. Di hari yang dingin dan sepi, aku terbangun oleh suara pintu kamar yang terbuka karena seseorang yang masuk. Suamiku pulang dalam kondisi sempoyongan dan menggerutu. Dia melemparkan botol kecil ke arahku sambil berkata, "Tolong simpan obat pengasihan yang dipesan majikanku." Lalu dia menjatuhkan dirinya ke tempat tidur. Aku jadi benar-benar bangun dan menuju kamar mandi berwudu. Kemudian mengadu pada Allah. Betapa sedih dan kasihan melihat suamiku dalam keadaan begitu terpuruk. Sejak di PHK dari pekerjaannya, dia tidak mempedulikan anak istri. Hidupnya tidak karuan, jangankan mencari nafkah, menghiraukan kami pun tidak. Seringkali dia bepergian entah kemana dengan temannya yang sesekali memberinya uang yang dia sebut majikan. Dia terpaksa mengizinkan aku bekerja untuk melanjutkan kehidupan. Dia merasa putus asa dan harga dirinya jatuh karena hal ini. Seburuk apapun, dia tetap suamiku yang harus kurawat dan kuhormati. Sebelum aku berangkat kerja, kopi dan makanan tetap kusediakan untuk sarapan kalau dia bangun. Aku menuju pabrik tempatku bekerja setelah sebelumnya mengantar anak kami ke sekolah. Beberapa saat sebelum jam istirahat, tetanggaku datang menyusul. Dia mengabarkan bahwa suamiku sakit. Aku bergegas pulang. Nampak suamiku dikelilingi para tetangga. Aku sangat terkejut melihat kondisi suamiku. Matanya melotot, mulutnya berbusa. Tidak tertolong lagi. Dia telah tiada. Tiba-tiba aku teringat pada isi botol kecil yang dititipkannya. Jantungku berdegup. Aku menjerit sekuat tenaga, lalu tidak ingat apapun lagi.